Halo semuanya, assalamualaikum. Di sini Wong Anime. Pada kesempatan kali ini Wong Anime akan melakukan review terhadap salah satu anime komedi yang menurut Wong Anime merupakan anime komedi terbaik, atau mungkin malah anime terbaik sepanjang masa, Gintama. Kalian siap? Inilah review anime Gintama. Gintama. Ketika pertama kali mendengar anime ini, mungkin kita akan menemukan kalau orang-orang yang membicarakan anime ini membicarakan dua hal yang berbeda. Pada golongan pertama, ada orang yang menemukan kalau 30 episode pertama Gintama membosankan sehingga dia tidak menonton 370 episode lainnya dan menganggapnya hanya parodi rip-off dari acara-acara Jepang, game, dan anime-anime populer lainnya yang mereka sama sekali nggak mengerti. Anime murahan dengan komedi-komedi jorok. Round 2. Fight. Titit ya. Itu titit. Jorok kan? Juga biangnya lelucon-lelucon WC dan konsep anime aneh yang sayang sekali admin tidak bisa membantah hal ini karena memang sesengklek inilah anime ini. Atau golongan kedua yang saking anggurnya di dunia nyata menyelesaikan semua episode Gintama dan saking weebnya ngerti semua referensi-referensi kultural dan tertawa mendengar jok-jok WC dan jok-jok rip-off dan parodi-parodi yang ditunjukkan di anime ini dan menganggap Gintama sebagai anime dengan konsep original yang tidak mungkin ada satupun anime sejenis yang bakalan bisa menyaingin anime yang satu ini. Jadi ya admin golongan kedua. Anime ini menceritakan Jepang di era feodal yang dikenal dengan sebutan zaman Edo. Zaman ketika segala sesuatunya masih tradisional dan teknologi tidak terlalu maju. Masa ketika Jepang masih dipimpin oleh seorang shogun yang berwibawa, tidak kenal takut dan selalu berbaik sangka terhadap apapun yang di sekelilingnya. Yang intinya latar waktu dari anime ini adalah parodi dari peristiwa bersejarah Jepang di mana Bakufu dipaksa oleh Amerika yang dipimpin oleh Commodore Perry untuk membuka diri mereka. Era ketika para samurai mulai mengalami kemunduran setelah pemberontakan yang luar biasa dan tentunya para alien yang disebut dengan sebutan Amanto. Di zaman tersebut hiduplah seorang samurai bersahaja, tidak kenal takut, menghormati yang tua, dihormati yang muda. Di tengah segala kesusahan hidup yang dia jalani sebagai seorang samurai tanpa tuan atau ronin, dia tetap mampu mentaati hukum, bahkan membantu aparat melawan para penjahat, menjalankan segala sesuatu dengan sikap positif dan penuh percaya diri. Dialah Sakata Gintoki, samurai yang ketika berperang di medan perang dikenal dengan sebutan setan putih karena kemampuan pedangnya yang tiada tara. Di tengah kesusahan hidupnya sebagai seorang samurai tanpa tuan, dia tetap mengasuh dua orang anak remaja. Shinpachi, seorang remaja yang terkenal akan kacamatanya yang khas, sikapnya yang bersemangat, dan kepribadiannya yang lurus. Juga Kagura, seorang gadis asal Cina yang sangat mengerti akan keadaan Gintoki yang tidak memiliki uang sama sekali, sehingga dia melakukan berbagai macam cara untuk membantu keuangan Gintoki. Dan tentu saja satu lagi anggota yang tidak kalah penting, seorang anjing lucu bernama Sadaharu yang tidak hanya lucu namun juga imut dan menggemaskan yang tentunya walaupun ukurannya sangat besar, dia sangat ramah kepada manusia lainnya. Inilah Gintama, anime yang memiliki konsep yang luar biasa original dan tidak mungkin ditiru secara total oleh anime lainnya. Nama konsep original tersebut adalah rip-off. Oke, ini mungkin benar-benar ironis mengatakan kalau rip-off adalah konsep anime yang original. Karena ya, yang namanya rip-off gak mungkin bisa jadi original. Tapi Gintama mampu melakukan berbagai macam jenis rip-off yang hanya bisa dilakukan oleh anime ini saja, yang di masa depan tidak mungkin ada anime yang bisa melakukan jenis parodi dan rip-off yang serupa. Karena kemungkinan besar, hukum hak cipta akan berevolusi sebesar-besarnya hingga kemungkinan anime lain melakukan hal yang sama sangat kecil. Jadi supaya tidak membingungkan nantinya, Wong Anime akan menyebut kalau konsep rip-off original yang ada di anime ini dengan sebutan parodi orisinal.
Lah, kok parodi? Ya tentu aja. Semua hal di negara Sakura mereka parodikan. Dari mulai game terlaris seperti Monster Hunter sama Dragon Quest, acara kuis Jepang, anime terpopuler seperti Dragon Ball, Naruto, One Piece, JoJo, Kuroko, Assassination Classroom, ICU 21, Doraemon, Fist of North Star, Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball, dan Sensei Ya. これから少年たちは怖えよ。超怖えよ。東映アニメーションにしばかれる。 Tidak cuma itu, fenomena negatif masyarakat Jepang seperti budaya otaku dan hikikomori, juga politikus yang coba-coba untuk menggunakan uang rakyat untuk mandi air panas, bahkan hingga legenda dan novel abad pertengahan pun tidak lolos mereka parodikan. Dan begitu orisinilnya anime ini sehingga tembok konsep fourth wall didobrak sehabis-habisnya sampai-sampai gak ada tembok sama sekali yang menghalangi antara Gintama dengan penonton. Anime ini menghabiskan episode-episodenya melakukan adegan-adegan yang tidak pernah dilakukan oleh anime-anime lainnya. Menghabiskan beberapa sesi animenya memaki-maki studionya sendiri, mencari tahu strategi supaya nggak diprotes sama asosiasi orang tua dan guru, bikin satu episode panjang 1 jam yang intinya cuma iklan penumbuh rambut, menggambar opening pakai MS Paint dengan tangan kiri karena animatornya males ngegambar opening, sampai kepleset karena udah ngelakuin opening belasan kali, dan menghancurkan kesakralan upacara pemakaman dengan menghajar mayat yang udah nggak bisa apa-apa hingga membenturkan kepala biksu yang sedang membaca sutra pada upacara pemakaman tersebut. Anime ini begitu kacau, konyol, tolol, absurd, amburadul, tidak etis, menghancurkan segala batas norma dan etika, dan justru unsur dan elemen yang meruntuhkan batas-batas normal inilah yang membuat anime ini merupakan harta karun, yang tidak akan ada lagi anime-anime sejenisnya yang akan seberani dan sekuat ini. Anime yang satu ini dengan gagahnya berhasil menghancurkan penghalang-penghalang kode etik dengan kritik-kritik kiasan to the point-nya, baik itu terhadap masyarakat ataupun terhadap kode-kode etik bisnis dan produksi, bahkan kepada Shonen Jump yang merupakan perusahaan tempat penerbit manga tempat Gintama bernaung, dan juga Sunrise yang merupakan studio yang menganimasikan Gintama. Di antara etika-etika yang mereka hancurkan di dunia produksi adalah suatu konsep yang dinamakan copyright, yang saat ini menghantui para YouTuber seperti Wong Anime yang membuat video ini. Wong Anime bahkan nggak tahu video yang Wong Anime buat ini bakalan kena klaim hak cipta atau enggak. Tapi satu hal yang pasti, komedi-komedi yang ditampilkan di anime ini adalah komedi kelas Wahid. Oke, mungkin beberapa di antara kalian bakalan ada yang bilang kalau kalian tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu untuk menonton 30 episode awal anime ini yang memang terkesan membosankan dan memang berfungsi sebagai basis informasi untuk bisa mengerti anime seperti apakah Gintama ini. Namun kalau kalian bisa tahan melakukan maraton 30-50 episode awal Gintama, maka Wong Anime menjamin kalian dengan komedi dan lawakan-lawakan berani dan kontroversial yang akan membuat kalian terbahak-bahak dengan dada yang kembang kempis. Walaupun sebagian komedi-komedinya tidak mungkin masuk ke dalam kepala kita semua, mengingat komedi itu sendiri sangatlah subjektif. Dan syarat minimal untuk mengerti komedi di anime ini adalah mesti mengerti akan budaya Jepang dan menonton anime. Namun setelah kalian mampu menyelami kedalaman tersebut, kalian akan menemukan bahwa di dasar paling dalam samudra tersebut adalah harta yang paling berharga. Dari aspek animasinya sendiri, Gintama memiliki animasi yang jelas dan tegas. Desain karakter-karakternya begitu distintif, begitu unik sehingga desain-desain karakternya sendiri masing-masing bisa dibedakan dengan jelas satu sama lain. Bahkan ekspresi-ekspresi karakter-karakternya sendiri juga sangat unik ketika melambangkan mimik muka dalam suasana dan kondisi yang berbeda-beda. Salah satu nilai unggul yang membuat anime ini di puncak adalah adegan pertarungan alias fight scene yang terjadi di anime ini. Walaupun anime ini kelihatan tidak memiliki alur yang tidak jelas, namun ketika terjadi pertarungan, Gintama akan menunjukkan bahwa anime ini adalah anime yang juga memiliki alur yang serius dan memiliki cerita juga. Scene pertarungan di anime ini adalah pertarungan tingkat tinggi dengan emosi yang tinggi di setiap pertarungannya dan konklusi yang bisa kita dalami ujung pangkalnya. Animasinya yang bagus dan eksekusinya yang hebat membuat anime ini salah satu di antara beberapa anime yang animenya jauh lebih baik daripada manganya. Dan kalau kita membicarakan soal animasi, maka tidak etis kalau di saat yang bersamaan kita tidak membicarakan soundtrack atau theme song pula. Soundtracknya begitu unik, begitu pas, dan begitu menyentuh sehingga sangat cocok untuk setiap scene dan adegan yang di cover menggunakan theme songnya. Entah itu adegan pertarungan, lagu tema karakter, adegan komedi, dan adegan-adegan penting lainnya.
95% soundtrack di video ini adalah soundtrack Gintama. Jadi kalian bisa lihat perbedaannya sendiri. Namun di antara itu semua, faktor yang paling menentukan kualitas yang Wong Anime tidak mungkin mesti Wong Anime bahas di video ini adalah bagaimana peran para seiyuu atau VA-nya mampu menerjemahkan karakter-karakter gila yang Gorilla Sensei gambar di manga menjadi karakter-karakter hidup yang begitu membekas untuk siapapun yang menonton anime ini. Karakter Gintoki yang merupakan samurai pemalas yang mampu menyampaikan filosofinya ketika dia serius. Karakter Kagura yang kelucuannya memiliki tingkat kelucuan yang absurd namun tetap ceria. Dan karakter Shinpachi yang terus-terusan teriak setiap saat dan berfungsi sebagai karakter yang normal di antara kumpulan-kumpulan karakter gila di sekelilingnya. Dan bukan cuma itu yang menjadikan Gintama salah satu anime terbaik sepanjang masa. Anime ini tidak hanya sekedar komedi. Anime ini lebih dalam dari sekedar lawakan-lawakan dan candaan-candaan kodian tidak berkualitas yang umum pada acara-acara tertentu. Gintama tidak hanya bisa membuat kita menangis akibat tertawa terpingkal-pingkal, namun juga bisa membuat kalian meneteskan air mata sejadi-jadinya karena emosi yang meluap-luap. Beberapa arc serius di Gintama tidak hanya memberikan kita dorongan untuk tertawa, namun juga motivasi untuk menjalani hidup lebih baik. Dorongan untuk berjuang di hari-hari selanjutnya. Bahkan hanya demi sesuap nasi yang bisa disajikan untuk sarapan keesokan harinya. Anime ini mampu memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran berharga dan nilai kehidupan yang dikemas dengan apik sehingga kita mampu menikmati emosi-emosi yang bisa dipancarkan di setiap arc dan setiap episode yang mereka animasikan. Dari mulai kisah seorang ayah pembunuh yang melakukannya demi puluhan anak yatim piatu yang diasuh sehingga harus membayar karmanya, seorang gadis perempuan sekarat yang hanya ingin mencari kebahagiaan dan mencarinya dari seseorang yang bekerja dengan mendebas penjahat setiap harinya, dan seorang pemburu yang telah menghancurkan tatanan alam dengan kasih sayang dan keegoisannya sendiri sehingga harus menghancurkan apa yang telah dia ciptakan dengan tangannya. Salah satu nilai unggul lain dari anime ini yang Wong Anime awalnya gagal pahami adalah bagaimana Gintama mampu menceritakan mengenai nilai-nilai kemanusiaan dengan narasi-narasi yang begitu mendalam. Anime ini menceritakan kepada kita bahwa di tempat yang dikenal paling buruk dan paling bejat sekalipun, kebaikan selalu ada. Bahwa akan selalu ada orang baik yang berusaha menjalani hidup dengan sejujur-jujurnya. Walaupun mereka memiliki perbedaan prinsip yang sangat mendasar, kita bisa menghargai prinsip mereka tanpa perlu membenarkan mereka. Namun dengan tetap memperlakukan mereka yang memiliki prinsip yang berbeda sebagai satu hal, manusia. Awalnya anime ini akan memandang nilai-nilai kemanusiaan dari sudut pandang Gintoki sebagai seorang samurai yang memiliki nilai-nilai Bushido atau nilai-nilai kesatria yang dia anut sendiri. Lama-kelamaan sudut pandang ini akan berubah secara signifikan. Setiap profesi dan setiap kedudukan di masyarakat dari mulai yang tertinggi hingga yang terendah mulai menyumbangkan sudut pandangnya sendiri sesuai nilai-nilai kemanusiaan yang mereka anut. Ketika menarasikan mengenai nilai-nilai kemanusiaan, maka ada satu arc yang Wong Anime pikir mampu mewakili pemikiran Wong Anime atas hal tersebut. Arc yang dimaksud adalah arc Shinigami. Arc ini memiliki sudut pandang yang menarik dikarenakan arc ini mengambil sudut pandang kemanusiaan dari seseorang yang di masa-masa damai seperti sekarang mungkin akan dianggap oleh orang awam sebagai pelanggar HAM, pembunuh berdarah dingin, dan penumpah darah. Profesi yang Wong Anime maksud adalah eksekutor atau pemenggal kepala. Eksekutor di zaman Edo percaya bahwa ketika mereka membantu seseorang yang melakukan seppuku, maka itu adalah sesuatu bentuk kebaikan. Suatu kejahatan besar saat itu, maka penebusannya adalah prosesi seppuku atau merebek perut yang merupakan salah satu bentuk kematian yang paling lama dan paling menyakitkan. Seorang eksekutor kemudian akan membantu mempercepat kematian tersebut dengan memenggal kepala orang yang melakukan seppuku, namun dengan menyisakan sebagian kulit di lehernya sehingga kepala yang melakukan seppuku tadi tidak jatuh dari badan dan tidak menodai kehormatan dari orang yang melakukan seppuku dengan menodai kepala mereka dengan tanah yang kotor. Ketika melakukan profesi ini, seorang eksekutor percaya bahwa pedang mereka adalah alat untuk memisahkan jiwa mereka yang dieksekusi dengan dosa-dosa mereka, mengirim jiwa mereka yang bersih kembali ke surga. Ikeda Saemon adalah seorang anak angkat dari Ikeda Yaemon ke-17, seorang eksekutor dari keluarga Ikeda yang turun-temurun melakukan profesi sebagai eksekutor bakufu sejak zaman dahulu. Eksekusi-eksekusi yang dia lakukan tidak pernah sedikit pun membebaninya hingga akhirnya kepercayaannya goyah ketika dia terpaksa mengeksekusi ayah angkatnya sendiri yang telah merawatnya yang yatim piatu itu dengan kasih sayang. Untuk apakah eksekusi yang dia lakukan saat itu? Dia bertanya kepada dirinya sendiri lalu kemudian mengembara dan keluar dari kediaman keluarga Ikeda sebagai bentuk rasa bersalahnya.
Sementara itu di sisi lain terjadi pembunuhan berantai terhadap orang-orang yang dulu pernah melakukan pemberontakan terhadap keluarga Hitotsubashi, salah satu keluarga penting di Bakufu. Shinsengumi kemudian meminta bantuan kepada keluarga Ikeda dan kepala keluarga Ikeda yang baru, Ikeda Yaemon ke-18, mengingat teknik yang digunakan oleh pembunuh berantai tersebut adalah teknik pembersih jiwa, teknik eksekusi yang dimiliki oleh keluarga Ikeda. Ternyata orang-orang yang terbunuh tersebut adalah orang-orang yang seharusnya dieksekusi, namun dengan sengaja telah Ikeda Yaemon ke-17 bebaskan tanpa sepengetahuan keluarga Hitotsubashi. Dan di antara daftar orang-orang yang dibebaskan oleh Ikeda Yaemon ke-17 tersebut, nama Sakata Gintoki ada di dalamnya. Begitu uniknya arc ini bagi wong anime, arc ini memberikan sudut pandang baru bahwa bahkan di dalam profesi yang tugasnya menghilangkan nyawa pun, kebaikan tetap ada di orang-orang yang menjalankan profesi tersebut. Salah satu adegan hangat yang memberikan kesan mendalam bagi wong anime di arc ini adalah ketika Ikeda Asaemon kecil menawarkan kepada Gintoki untuk menjadi eksekutornya. Adegannya mungkin terlihat seolah kalau anak tersebut adalah anak berdarah dingin yang dengan senyumnya mengeksekusi seseorang dengan polos. Namun melihat jawaban Gintoki, kita bisa merasakan kehangatan dari perkataan tersebut. Adegan ini memperlihatkan bahwa anak tersebut ingin membebaskan Gintoki dengan membersihkan jiwanya hingga memperoleh surga. Sedangkan bagi Gintoki, ini adalah bentuk penebusan dosa seumur hidupnya setelah berbagai macam kesalahan dan kegagalan masa lalu yang pernah dia lakukan. Dan bentuk kebaikan dari seorang anak polos yang tidak akan pernah dia lupakan. Arc ini mengingatkan wong anime pada salah satu film terbaik yang pernah wong anime tonton, yaitu Green Miles yang dibintangi oleh Tom Hanks, yang juga menceritakan nilai kemanusiaan dan iman dari sudut pandang seorang eksekutor ketika mereka dipaksa harus mengeksekusi seseorang yang tidak bersalah. Dan sebagus itulah anime Gintama di mata wong anime yang telah menonton puluhan hingga ratusan anime lainnya. Oke semuanya, itulah review wong anime atas Gintama. Mungkin ada dari kalian yang kurang setuju dengan wong anime dalam permasalahan ini, ingin memberikan kritik dan saran membangun, ataupun ingin memberikan sudut pandang yang berbeda, silahkan komentar di bawah. Bagi yang ingin subscribe namun belum subscribe atau ingin menonton video-video wong anime yang lainnya, silahkan untuk klik icon-icon berikut.